Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin الذي هديتنا به وعلمتنا به وكرمتنا به وصرفتنا به وجعلت سعادة الدارين في سير على دربه وبلوغ الحسنى في تحقق بحبه اللهم فحققنا بحبه وثبت أقدامنا على دربه أما بعد سبحانك لا علم لنا illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada, senantiasa kita mendapatkan anugerah kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kali ini kita coba mengkaji apakah dan siapakah makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan pribadi-pribadi yang mendapatkan kecintaan dari Sang Ilahi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti di dalam Al-Quran Allah berfirman, walladzina amanu asaddu hubba lillah. Mereka yang sungguh-sungguh orang beriman memiliki kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecintaan kepada Allah merupakan sebuah kedudukan yang sangat istimewa. Kecintaan kepada Allah hanya akan diperoleh bagi mereka-mereka yang senantiasa mencurahkan segala sesuatunya hanya untuk Allah, melakukan sesuatu perbuatan hanya kepada Allah, dan tujuannya semata-mata pun hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Damai Indonesiaku, pada kajian siang kali hari ini mudah-mudahan kita dijadikan hamba Allah seperti yang diucapkan di dalam hadits qudsi oleh Zat Sang Maha Suci Allah. Di dalam sebuah hadits qudsi, innallaha iza habbal fulan yunadil Jibril, ya Jibril anni ahabbul fulan ibn fulan fa'ahibbu. Jikalau Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memanggil Jibril, wahai Jibril, aku cinta terhadap fulan ibn fulan, maka cintailah orang tersebut. Kemudian Jibril memanggil para malaikat yang ada di langit secara keseluruhan, memberikan kabar istimewa bagi mereka-mereka yang mendapatkan kecintaan dari Allah, sehingga Jibril mengatakan kepada para malaikat yang ada di langit, wahai malaikatus sama, sesungguhnya fulan bin fulan merupakan hamba yang aku dicintai Allah, maka cintailah hamba tersebut. Kemudian malaikat pun berbondong-bondong untuk turun ke bumi memenuhi hajat orang tersebut. Kecintaan dari Allah adalah suatu dasar yang sangat indah bagi seorang hamba. Kita sama-sama mengerti semua akan indah apa dilakukan atas dasar cinta. Sebuah energi besar akan timbul apabila kita melakukan segala sesuatunya karena cinta. Sebuah tenaga yang tidak dapat diperkirakan. Seperti kita sering mendengar bagaimana kisah para kekasih Allah, orang yang mendapatkan kecintaan Allah, mereka tidak pernah letih di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Mereka tidak pernah lelah di dalam menuju jalan menuju kepada Allah. Analogi yang sangat mudah. Seseorang apabila melakukan sesuatu yang dia cintainya, apapun beratnya akan terasa ringan. Anak kecil yang senang bermain-main memiliki energi yang luar biasa ketika sedang dalam permainannya. Seorang yang hobi melaksanakan olahraga misalnya seperti bola, walaupun kakinya sakit sekalipun, tapi karena dasar cinta mereka tidak merasakan itu semua. Itu dilakukan karena cinta kepada Allah.
Tidak ada sesuatu apapun yang ada di alam ini yang apabila kita melakukannya atas dasar cinta, maka kita akan menjadi segala sesuatunya menjadi sebuah indah, menjadi sebuah yang mudah, menjadi sebuah yang gampang, menjadi sebuah kenikmatan karena dilakukan atas dasar cinta. Pribadi yang mendapatkan kecintaan dari Allah dengan jalan menempuh diri mendekatkan kepada Allah dengan segala sesuatu yang difardukannya, kemudian ditambah dengan sunnah-sunnahnya. Mayatagarrabul abdu ilaihi binawafil. Tidaklah seorang hamba mengerjakan segala sesuatu yang fardu kemudian ditambahkan dengan yang sunnah, maka Allah meletakkan kunta sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubshiru bih wa yaddahu alladhi yubtisu biha. Maka Allah akan menjadikan pendengarannya di dalam pendengaran hamba tersebut, penglihatannya di penglihatan hamba tersebut, dan genggamannya di genggaman hamba tersebut, dan laki-laki jalan kakinya di langkah kaki tersebut. Melanjutkan hadis yang sebelumnya dari hadis qudsi yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa iza ahbabtahu kunta sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yaddahu alladhi yubtisu bih wa rijlahu alladhi yamsi biha. Jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan menitipkan pendengaran pada pendengaran hamba tersebut. Jadi dia tidak akan mendengar kecuali yang baik bagi dirinya dan sesuatu yang diridhai oleh Allah. Wa basarahu alladhi yubsiru biha, dan Allah titipkan pandangannya pada pandangan hamba tersebut sehingga hamba tersebut tidak akan melihat sesama saudaranya, sama muslim dengan pandangan yang keji, dengan pandangan yang merendahkan, dengan pandangan yang menghinakan, tapi pandangannya pasti akan baik kepada setiap muslim dan mukmin, dan bahkan bagi non muslim sekalipun. Tangannya tidak akan mengganggu orang lain karena tangan dari Sang Maha Pencipta hanyalah untuk memberikan, untuk menganugerahkan kepada para hamba-hambanya, dan langkah kakinya akan dipermudahkan oleh Allah untuk menuju tempat-tempat yang diturunkannya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lantas Allah yang menciptakan kita, Allah pula yang akan memberikan kasih sayangnya kepada kita agar kita menjadi hamba yang dicintainya. Jikalau seorang ibu akan dengan mudahnya memaafkan segala kesalahan anak yang dicintainya, maka Allah hanya menuntut, hanya meminta ketika kita melakukan sebuah kesalahan karena kudrat kelemahan kita sebagai seorang hamba, Allah hanya meminta kepada kita untuk bangun di malam hari, memohon ampun kepada Allah, seperti di dalam firman Allah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah sangat cinta kepada hamba-hambanya yang senantiasa melakukan permohonan ampun dari kesalahannya, memohon ampun dari setiap kekeliruan yang dilakukannya di siang hari, memohon ampun kepada Allah atas pelanggaran yang dilakukannya di siang hari, agar dia tetap menjadi hamba Allah yang terjaga dirinya dan selalu mendapatkan keridhaan dari Allah.
Semoga senantiasa kita semua mendapatkan kecintaan dari Allah dengan menjalankan apa yang diperintahi oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Bukankah innal muhib liman yuhibbuhul muti'u? Bukankah seseorang apabila mencintai sesuatu maka dia akan ikut, turut, taat kepada apa yang dicintainya. Karena sungguh pembohong di dalam firman-Nya Allah kepada Nabi Allah Daud di dalam sebuah hadis qudsi, kazzabat man adda'at mahabbati ijazanahu lailana ma'anni alaysal habib yuhibbu an yahlu bihabibi. Ya Daud, sungguh pembohong mereka yang mengaku cinta kepadaku, mengaku mengharapkan kasih sayangku, tapi ketika datang di malam hari mereka tidak ingin berduaan denganku. Mereka tidak ingin bermesraan denganku di dalam munajat-munajat mereka di malam hari. Di dalam pada Allah menunggu, Allah menantikan. Bahkan di dalam riwayat hadis yang lain Allah sampai turun ke langit bumi menantikan adakah di antara mereka yang ingin meminta, maka akan aku kabulkan permintaan mereka. Adakah di antara mereka yang ingin memohon ampunan, akan aku berikan ampunan kepada mereka. Adakah di antara mereka yang ingin membutuhkan hajat, maka akan aku kabulkan hajat mereka. Dan di waktu malam adalah di waktu di mana kemesraan seorang hamba dengan Sang Khalik, Sang Maha Pencipta sangat dinantikan oleh Allah. Karena seorang yang ingin bermesraan pasti membutuhkan ruang yang tiada orang lain lagi di dalamnya. Agar kita menjadi hamba Allah yang senantiasa mendapatkan kecintaan Allah. Karena atas dasar cinta, sesuatunya akan mudah, sesuatunya akan ringan, sesuatunya akan lebih gampang. Sehingga seorang ulama besar dari Aulia Ussalihin mengatakan, Ya Rabb, aj'al sayyiatina sayyiat man ahbabta wala taj'al hasanatina hasanat man abghadta. Ya Rabb, jadikanlah kesalahanku, kekeliruanku, penyelewenganku tapi termasuk dari orang-orang yang kau cintai. Karena akan jauh lebih mudah kesalahan orang yang dicintai oleh Allah untuk diampuni oleh Allah ketimbang perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan orang-orang yang dibenci oleh Allah. Tanda cinta kepada Allah adalah meletakkan diri kita, mengeluarkan sifat-sifat basaria kita yang menghalangi diri kita dapat mengenal kedudukan Allah Zat yang Maha Suci, mengenal kedudukan Allah Zat yang Maha Agung, mengenal kedudukan Allah Zat yang Maha Besar, mengenal kedudukan Allah Zat yang Maha Esa, dan kita hanyalah hambanya yang lemah. Kita hanyalah hambanya yang tak berdaya. Kita hanyalah hambanya yang tidak mampu melakukan apapun kecuali atas dasar pertolongan dan petunjuk dari Allah Sang Maha Pencipta. Pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada saat ini, jadikan diri kita termasuk orang-orang yang memiliki kategori ciri-ciri orang yang mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar nama kita dipanggil dari Zat yang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bi'ithni wa qad nadana labbaika ya man dalana wa hadana. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama-tama yang saya muliakan guru kita semua Habib Ali bin Hussein bin Syawar bin Salim, ada Syekh Ahmad Bisri, kemudian ada Bang Agung, masyaallah Ustaz Agung, jazakumullah khair. Berbicara masalah menjadi pribadi yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simpel sebenarnya. Kalimat yang harus kita tanamkan, cari muka jangan di hadapan manusia.
Cari muka di hadapan Allah. Bagaimana caranya? Semua kita tahu dalilnya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian cinta kepada Allah, kata Allah. Kalau kalian cinta kepada Allah, katakan kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni. Siapa? Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti sunnah-sunnahnya. Ikuti sunnah-sunnahnya, akhlaknya. Maka apa yang akan didapat? Yuhibbukumullah. Maka Allah akan mencintai kalian. Maksudnya apa? Rasulullah menghidupkan sunnah-sunnahnya. Ada ta'aluk, keikatan antara manusia, hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi kulli makan, fi kulli hal, setiap tempat, setiap keadaan, bawa Allahnya. Jangan sampai enggak bawa Allah. Ketika dapat sebuah tawaran pekerjaan, ketika dapat sebuah pemilihan, oh antum harus milih ini, pilih mana. Jangan langsung mutusin. Kurang pintar, mohon maaf. Kurang cerdas orang yang ngambil keputusan tanpa bawa Allah. Cari muka di hadapan Allah. Cari muka di hadapan Allah. Karena apa? Semua yang dalam kehidupan kita ini, kita lihat ini tiang, ini mic, kamera, segala macam. Wallahil azim, kalau Allah nggak ridho, ini nggak ada. Maka ini semua nikmat dari Allah. Kembalikan lagi kepada Allah. Sangkutkan lagi kepada Allah. Ya Rabb, semua nikmat engkau berikan ya Allah. Ya Rabb, hamba, aku ini hambamu ya Allah. Ya Rabb, engkau Rabbku ya Allah. Mintanya sama Allah, jangan sama manusia. Sebagaimana yang kita lakukan di Bikers Dakwah, Bang Agung, kita nih cari muka di hadapan Allah. Bagaimana caranya? Ini motor jadi asar, jadi bekas. Ada bekas di yaumul kiamah nanti. Kenapa? Apa yang telah Allah titipkan dipakai buat Allah. Ini kadang-kadang kita minta sama Allah, ya Rabb berikan rumah gede ya Allah. Ya Allah berikan mobil mewah ya Allah. Dipakai buat apa? Foto-foto pamer di sosmed. Nauzubillahi min dzalik. Apa yang telah Allah berikan saat ini, detik ini, maka dedikasikan untuk kepada Allah. Cari muka di hadapan Allah. Cinta, kalau cinta sama orang, kadang cintanya bertepuk sebelah tangan. Kalau cinta sama Allah, wallahil azim, Allah nggak pernah nggak balas cinta seorang hamba. Apalagi dia kerap buka keran air matanya di sepertiga malam. Ya Allah, berdua sama Allah. Coba tanya sama diri ini. Tanya sama diri sendiri, kapan terakhir kali buka keran air mata berdua nangis sama Allah, kapan? Ada seminggu sekali? Atau tiap hari? Ada sebulan sekali? Apa setahun sekali? Idul Fitri doang? Maka coba ta'aluk, keikatan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala diperkuat. Mau minum baca bismillah. Sunnahnya berapa kali? 3 kali. Pakai tangan kanan. Awalnya bismillah, kemudian alhamdulillah. Berapa kali? 3 kali. Hadza sunnah. Kaitkan semua kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakai pakaian pun dahulukan bagian kanan sebelum baca bismillah. Kalau ketika kita semua mengaitkan akan Allah, ada Allah, insya Allah, Allah ridha sama kita. Kenapa? Nih mohon maaf, zaman sekarang ada bermacam-macam pendapat yang berbeda, Habib. Dia berpikir, saya ibadah untuk mendapatkan imbalan. Saya ibadah untuk mendapatkan imbalan. Contohnya apa? Mohon maaf, ini benar semuanya, cuman ada tingkatannya. Yang pertama, saya ibadah untuk mendapatkan imbalan. Saya sedekah 1.000 rupiah, nanti Allah bales puluhan kali lipat. Betul? Allah balas berkali lipat. Yang diharap apa? Balasannya Allah. Boleh. Yang kedua apa? Ketika dia beribadah, yang diharapnya apa? Setelah imbalan, pahala. Boleh. Kemudian yang ketiga apa? Ketika dia beribadah, yang diharapkannya surga. Boleh, keren. Yang paling tinggi, yang paling dahsyat. Ketika dia beribadah, dia cuma mengharapkan siapa? Ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita setiap habis sholat, kita selalu doa dalam kesendirian kita. Allahumma ini as'aluka ridhoka wal jannah.
Ya Allah, aku minta kepada Engkau ya Allah, ridhoi hamba ya Allah. Kenapa kalau Allah udah ridho semua lancar? Kalau Allah udah ridho mau pahit jadi manis. Kalau Allah udah ridho yang susah jadi gampang. Kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala karena apa? Apa karena pahala? Apakah karena pahala kita? Apakah karena ibadah kita? La, karena ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai detik ini cari muka di hadapan Allah. Berbagai macam cara. Zaman sekarang akhir zaman, tolong kita manfaatkan setiap keadaan kita. Bagaimana caranya sisa umur ini bisa Allah ridhai. Supaya apa? Semua kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jelas? Maka di segmen ini kita bahas cari muka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, muhibbut ta'i'in. Ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika arhamar rahimin. Para pemirsa TV One dimanapun Anda berada, para jemaah yang hadir bersama kita, guru-guru kita yang tadi menyampaikan nasihat dan tausiah untuk kita semuanya. Wahibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa bertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita ini bukan hanya sekedar pertemuan di dunia, akan tetapi insya-Allah bersambung sampai surganya Allah. Kalau kalian masuk surga lebih awal, ajak saya ke surga. Tunggulah saya di pintu surga biar masuk surga bersama. Tapi kalau saya masuk surga lebih awal, saya langsung masuk tidak menunggu kalian. Karena kalian sudah hafal jalan sendiri menuju surganya Allah. Para pemirsa dimanapun Anda berada, ada sebuah hadis yang sangat mulia. Sebelumnya dijelaskan bahwa Allah ciptakan makhluk-makhluknya untuk beribadah kepadanya. Dan Allah mengutus para nabi dan rasul untuk senantiasa meluruskan kita, memperbaiki akhlak kita, tingkah laku kita, agar kita senantiasa berada dalam siratal mustaqim. Dan tujuan daripada ibadah kepada Allah adalah kita diridhai Allah, dicintai Allah, dimuliakan oleh Allah, diberkahi oleh Allah. Maka Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim dan riwayat Imam Ahmad dalam Musnad dan riwayat Imam Malik dalam kitab Muwatta dan Imam At-Tirmidzi dalam Sunan beliau. Daripada sahabat Rasulullah Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan nada Jibril." Apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah memanggil Jibril. Siapa dan untuk apa Allah memanggil Jibril? Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibba. Sesungguhnya kalau Allah mencintai seorang hamba, bayangkan. Yang mencintai kita Allah, Sang Khaliq. Ketika mencintai makhluk luar biasa. Allah memanggil Jibril, malaikat yang paling mulia secara mutlak. Maka Allah khususkan membawa turun wahyu kepada para nabi dan rasul. Kemudian Allah memerintahkan Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibba. Wahai Jibril, aku mencintai fulan, cintailah dia. Itu perintah Allah kepada Jibril. Kemudian Jibril nadi fi ahli sama, memanggil semua yang berada di langit, termasuk para malaikat Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbu. Sesungguhnya Allah mencintai fulan bin fulan, maka cintailah dia. Lalu dicintai oleh penduduk langit. Thumma yuhibbuhu ahlul ard wa yudha'u lahu al-qabulu fil ard. Dicintai oleh penduduk bumi sampai Allah membuat dia diterima di muka bumi. Ada orang kalau kita bertemu pertama kali sejuk lihatnya, indah dan bahkan jatuh cinta kepadanya. Seperti Rasulullah, man ra'ahu badihatan haba
Wa man khalatahu ma'rifatan ahabba. Barang siapa melihat Rasulullah pertama kali segan sama beliau. Tapi kalau sudah dekat, pasti jatuh cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Laisal ajabu min 'abdin yatawaddadu ila sayyidih. Tidak mengajubkan kita, tidak mengherankan kita jika seorang hamba mencintai Tuhannya, mencintai majikannya. Jika seorang hamba mencintai Allah, karena itu wajar. Sang Khalik yang memberikan kehidupan, rizki untuk kita. Walakinnal ajabu kullal ajab min sayyidin yatawaddadu ila 'abdi. Akan tetapi lebih mengajubkan berkali-kali lipat Allah yang mendekat kepada hamba. Allah menunjukkan kasih sayang kepada hambanya. Itu lebih mengajubkan kita. Kalau bawahan menunjukkan kasih sayang dan cinta kepada atasannya itu wajar. Karena mengharapkan manfaat. Tetapi atasan menunjukkan cinta kepada bawahannya, dia tidak perlu manfaatnya. Maka kalau kita bekerja bersama orang, dia mengambil kebaikan kita. Tapi kalau kita menjadi pelayan Allah, kita mengambil kebaikannya dari Allah Jalla Jalaluhu. Kalau kita menjadi hamba manusia, pelayan untuk manusia, dia mengambil manfaat sebanyak-banyaknya dari kita. Tetapi berbeda dengan Allah Jalla Jalaluhu. Kalau Allah mencintai kita, dan kita menjadi hamba Allah yang sebenarnya, menjadi pelayan Allah, umat Islam, agama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala kita malah mendapatkan banyak nikmat dari Allah, keberkahan dari Allah. Maka lebih mengajubkan jika Allah mendekat, Allah mencintai, Allah menunjukkan rasa cinta. Memang ada dalilnya, ada. Hadis dalam Sahih Muslim. Yanzilu Rabbuna kulla lailatin ila as-sama'id dunya, fayaqulu hal min da'in fa astajibu lah, hal min sa'ilin fa a'tiyah. Ajib. Jika Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, itu ada dua penafsiran ulama. Penafsiran bahwa Allah turun dengan zat Allah yang mulia, sesuai dengan kebesaran Allah. Mohon maaf, turun Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam sesuai dengan kebesaran Allah. Allah Maha hidup dan saya hidup. Apakah hidupan Allah sama dengan saya? Itu pasti berbeda. Itu penafsiran pertama. Kita serahkan kepada Allah. Turunnya Allah berbeda dengan turunnya hamba. Ada ulama menafsirkan yang turun, dan ini yang paling sahih wallahu alam, karena ada riwayat dalam Sunan An-Nasa'i yang menguatkan penjelasan ini, bahwa yang turun di sepertiga malam adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah, ampunan Allah. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kasih sayang kepada seorang hamba sepertiga malam. Hal min da'in fa astajibulah. Apakah ada yang berdoa, aku akan berkenankan doanya. Hal min sa'ilin fa a'tiyah. Apakah ada yang punya hajat, aku akan berikan. Hal min mustaghfirin fa aghfirulah. Apakah ada yang beristighfar, aku akan ampuni dosanya. Ya Allah, betapa besarmu ya Allah, betapa muliamu ya Allah. Jika seorang hamba menentang agama Allah, tetapi Allah masih menunjukkan kasih sayang dan cinta kepadanya. Dia masih menyembah selain Allah, tapi Allah masih berikan kehidupan. Dia masih menghina para penghafal Al-Quran, tapi masih diberikan amanah oleh Allah. Belum dicabut nikmat-nikmat dari Allah. Dan itu nanti ada istidrajnya. Seorang hamba dalam keadaan maksiat, dalam keadaan apa? Menghina agama, syariat, menghina orang-orang yang masuk masjid dengan penampilan indah. Bukan kita masuk masjid karena memang keinginan kita, karena Allah yang menginginkan itu. Kalau Anda ngaji Al-Quran, surat Al-A'raf sudah ada ayatnya. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu. Wahai anak Adam, wahai keturunan Adam, jika kalian ingin memasuki rumah-rumah Allah, masjid tempat ibadah, harus menggunakan pakaian yang indah. Pakaian yang bagus itu perintah, dan kami patuh kepada Allah. Sami'na wa kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Kita berpenampilan indah bukan karena kita pemahaman kita rusak atau ingin merusakkan, melakukan pembunuhan. Itu adalah pemikiran. Radikal itu orang-orang yang melakukan tindakan anarkis itu pemikiran, bukan penampilan. Banyak orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan di luar yang diperintahkan oleh Islam. Jika ada 1-2 oknum sebutkan, tapi jangan diumumkan. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kita menggunakan pakaian indah karena kita mencintai Allah.
Kalau kita mau ketemu pacar kita, istri kita, orang tua kita, teman-teman kita, berpakaian yang indah. Kenapa? Menunjukkan bahwa kita gembira berjumpa dengannya. Apalagi kalau kita berjumpa dengan Allah. Apalagi kita datang ke rumah Allah. Bukan kita datang karena keinginan kita. Allah yang mengundang kita semua. Maka Allah menunjukkan kasih sayang kepada seorang hamba. Itu hal yang mengajubkan kita. Maka dalam Sahih Muslim, dalam hadis Qudusi dikatakan, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. Apabila aku mencintai hamba itu, aku menjadi pendengarannya. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. Bayangkan, kalau kita dicintai oleh Allah Jalla Jalaluh, Allah menjadi pendengaran kita. Artinya, Allah memudahkan kita mendengarkan yang baik. Lisan kita berbicara yang baik. Mata kita melihat yang baik. Tangan kita menerima yang baik. Kaki kita menunjukkan, menghantarkan ke tempat yang baik. Apa kata Allah? Kalau sudah Allah menjadi pendengaran, penglihatan, tangan, kaki kita, maka Nabi SAW, Allah melanjutkan firman-Nya dengan mengatakan, wala in sa'alani la'u'tiyannah, wala in ista'adzani la'u'idhannah. Kalau dia minta kepadaku, aku akan berikan. Kalau dia minta perlindungan, saya akan lindungi dia. Sahabat Rasulullah. Ada sebuah hadis, walaupun ulama masih mengatakan hadis lemah. Tapi itu tidak mengurangi bahwa beliau memiliki kedudukan besar. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Abdullah bin Abi Quhafa, nama asli beliau. Jibril turun memberi salam, ya Rasulullah, ada salam dari Allah. Dan sampaikan kepada Abu Bakar, Allahu radin anhu fahal huwa radin anillah. Allah ridha kepada Sayyidina Abu Bakar. Apakah Abu Bakar ridha terhadap Allah atau tidak? Para jamaah yang dimuliakan Allah. Cinta Allah bukan main-main. Datangi rumah Allah bukan main-main. Allah memudahkan Anda beribadah bukan main-main. Maka para pemirsa yang sedang menonton kita ini, berarti ini Anda sedang dicintai Allah. Para jamaah yang hadir bersama kita, itu tanda Allah mencintaimu. Kenapa? Allah menggerakkan hatimu. Allah menggerakkan kakimu menuju ke tempat yang dari Allah. Dicintai oleh Allah. Para pemirsa yang sedang duduk nih, yang lagi nonton, ini mereka ini dicintai oleh Allah. Kenapa? Allah memudahkan Anda menonton acara yang bermanfaat. Menonton acara yang benar-benar mengisi jiwa kita, roh kita. Bukan isi perut kita yang kita pikirin. Itu roh kita perlu. Sebagaimana ikan kalau jauh dari air, pasti mati. Begitu orang muslim. Kalau jauh dari pengawasan Allah, cintanya Allah, ridhanya Allah, maka pasti dia akan jauh daripada Allah. Dia akan terlantar dunia dan di akhirat. Semoga kita termasuk hamba yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah dan mencintai semua yang mencintai Allah dan semua yang mencintai Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Para pemirsa dimanapun Anda berada, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dicintai oleh Allah pasti mendapatkan banyak hikmah, banyak keberkahan dari Allah. Kira-kira ada tanda-tanda seorang hamba yang dicintai oleh Allah atau tidak? Tentu ada tanda-tandanya. Yang pertama, Allah memudahkan hamba tersebut untuk melaksanakan ibadah. Untuk melaksanakan taat. Allah mendorong hamba tersebut, Allah menggerakkan hamba tersebut untuk menuju ke tempat-tempat yang dicintai oleh Allah. Hadir di majelis ilmu berarti pada saat itu Anda dicintai oleh Allah. Buka Al-Quran, membaca ayat-ayat Al-Quran berarti tanda Allah mencintaimu. Kalau sebaliknya Allah membencimu, Allah tidak akan menggerakkanmu menuju masjid. Kalau Allah membencimu akan membuat Anda benci kepada Al-Quran dan para penghafal Quran dan orang yang sering ke masjid. Betul? Betul? Maka kalau Anda ini selalu bertambah dalam ketaatan berarti tanda Allah mencintaimu. Dan orang-orang yang hatinya tergantung kepada masjid,
seperti lampu berada di masjid. Qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hatinya seperti lampu terikat di dalam masjid. Lampu tidak kemana-mana, selalu berada di masjid. Maka kalau hati Anda terikat kepada masjid, selesai salat zuhur lihat jam, kapan selesai salat asar. Selesai salat asar, kapan salat maghrib. Selesai salat maghrib, kapan salat isya. Selesai salat isya, jam berapa saya bangun tahajud. Besok tanggal berapa Hijriyah, saya mau puasa Senin, Kamis. Dan saya mau puasa Ayyamul Bid. Saya mau puasa hari Ashura. Saya mau puasa hari Arafah. Selalu dia wanti-wanti mencari waktu-waktu yang diridhai Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Allah mencintaimu, Allah Jalla Jalaluhu akan mengirimkan kepada Anda teman-teman, sahabat yang mengantarkan Anda ke jalan yang diridhai Allah. Idza ahabballahu 'abdan arsala lahu suhbatas salihah. Jika Allah mencintai seorang hamba, Allah Jalla Jalaluhu akan mengirimkan sahabat-sahabat yang baik untuk dekat dengan beliau sehingga dia mendekat kepada Allah. Dan mencintai orang saleh itu adalah syafaat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Bukhari dari Anas bin Malik, orang yang datang bertanya kepada Rasulullah, "Mata sa'a?" Kapan hari kiamat ya Rasulullah? Kata Nabi, "Wa madza a'adatta laha?" Apa yang kau siapkan untuk hari kiamat? Kata beliau, "Saya tidak punya banyak amalan, mungkin yang wajib. Saya enggak punya amalan seperti Sayyidina Abu Bakar, seperti Sayyidina Umar, seperti sahabat yang besar, yang mulia yang lain. Kecuali illa anni uhibbullah wa rasulah." Kecuali saya mencintai Allah dan Rasulnya SAW. Kata Nabi, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau bersama orang yang kau cintai. Cinta kepada penghafal Quran, Anda akan bersama mereka. Ada hadis sanadnya lemah. Penghafal Quran akan memberi syafaat 10 orang. Kalau Anda benci kepada para penghafal Quran, maka mereka akan menentangmu di hari kiamat nanti. Al-Quran akan memberi syafaat untuk mereka karena mereka rajin baca Quran. Dalam Sahih Muslim, baca Al-Quran, karena Al-Quran akan datang di hari kiamat berbagi syafaat kepada mereka yang rajin baca. Dalam Musnad Imam Ahmad, dari Abdullah bin Umar, Rasulullah mengatakan puasa dan Al-Quran memberi syafaat kepada seorang hamba di hari kiamat. Dan orang penghafal Quran itu adalah waliullah, para aulia. Siapa wali itu? Yang didekatkan oleh Allah, dicintai oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah, Nabi mengatakan, "Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa memusuhi waliku, memusuhi dengan ucapan, perbuatan, tingkah laku, dia akan diperangi oleh Allah. Kalau Anda sanggup, silahkan berhadapan dengan Allah. Orang penghafal Quran itu dalam Sahih Bukhari dari Umar bin Al-Khattab, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah dengan Al-Quran mengangkat kaumnya, sebagian kaum yang memuliakan Al-Quran, para penghafal Quran, dan Allah akan merendahkan kaum yang lain yang merendahkan Al-Quran, syariat Islam, Al-Quran dan isinya, dan bahkan para penghafal Quran. Anda menentang para penghafal Quran, bagaimana Anda mendapatkan sahabat yang baik? Kalau kita keliru, bukan kita didukung, kita dibantu. Dia tidak bermaksud demikian. Maksudnya beliau begini begitu. Tidak, kalau salah bilang salah. Kalau punya teman yang baik, dia selalu menasihati kita kalau kita punya aib. Bukan apapun yang kita ucapkan itu benar. Kenapa para penghafal Quran itu waliullah? Karena dalam Musnad Imam Ahmad, Nabi bersabda, "Ahlul Qur'ani ahlullahi wa khassatuh." Para penghafal Quran adalah keluarga Allah dan pilihan-pilihannya. Maka kita senang anak-anak kita hafiz Quran. Kenapa? Bangkit dari kubur, semua orang lari memikirkan dari dirinya masing-masing. Surat Abasa wa Tawalla, "Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni." Lari dari orang tua, istri, anak, masing-masing. Hanya satu yang bangkit dari kubur. Kita bangkit dari kubur, tidak ada bulan, tidak ada matahari, gelap gulita. Mereka bangkit dari kubur mencari kedua orang tuanya. Untuk apa? Itu hanya khusus para penghafal Quran. Maka jangan takut menjadi hafiz Quran. Tapi bukan sekedar hafiz. Baca, amalkan isi kandungan Al-Quran. Maka mereka akan berikan jubah kebesaran kepada orang tuanya. Mahkota dari cahaya yang lebih terang dibanding matahari. Orang tua mulai saat ini tanamkan hafalan Al-Quran dalam diri anakmu.
Agar dia hafiz Quran dan berpenampilan. Bukan hanya lahirnya, bukan hanya luarnya. Indah, tetapi akhlaknya juga indah. Tingkah lakunya indah. Islamnya mulia. Dan dimanapun dia berada, dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kalau kita dicintai oleh Allah, Allah kirimkan sahabat-sahabat yang baik. Imam Asy-Syafi'i mengunjungi Imam Ahmad karena sakit. Kata Imam Syafi'i, ini guru. Mendatangi muridnya, beliau mengatakan, uhibbus salihina walastu minhum. La'alli an anala bihim syafa'ah. Saya cinta orang saleh walaupun saya tidak termasuk mereka. Saya berharap dengan mencintai orang saleh mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Coba kalau kita benci orang-orang saleh, bagaimana mereka bisa memberi syafaat? Al-Hasan Al-Basri mengatakan, istakthiru minas salihina fa inna lahum syafa'ah. Banyak kenalan dengan orang-orang saleh karena mereka akan berbagi syafaat. Tidak akan melupakanmu di hari kiamat nanti. Kalau mereka masuk ke dalam surga ni Allah Jalla Jalaluhu. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, Allah akan menjauhi musibah dalam agamamu. Tidak akan tertimpa musibah dalam agamamu. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, kalau mendapatkan musibah beliau mengucapkan alhamdulillah. Kalau kita dapat musibah baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sayyidina Umar ditanya, kenapa kau ucapkan alhamdulillah? Segala puji bagi Allah, sedangkan ini musibah. Kata beliau, alhamdulillah ala annaha lam takun fi dini. Segala puji bagi Allah bahwa musibah ini tidak menyimpan urusan agamaku. Maka saya bersyukur, masih banyak nikmat yang Allah berikan kepadaku. Itulah tanda Allah mencintai seorang hamba. Tanda Allah mencintai seorang hamba, Allah memberikan pemahaman dalam agama. Hadis dalam Sahih Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, hadis Muawiyah, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah, akan diberikan pemahaman dalam agama Islam. Mafhum mukhalafahnya. Barang siapa yang tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah, tidak akan diberikan pemahaman dalam agama Islam. Akan tetap bodoh seumur hidupnya. Tidak faham fikih, tidak faham hadis, tidak faham Quran, tidak bisa ngaji. Itu orang yang dibenci oleh Allah. Anak kita pintar ngaji, pintar nyanyi, pintar joget. Itu membanggakan orang tua. Bagaimana kalau kita, anak-anak kita pintar ngaji, pintar baca Quran, pintar ketika mengimami orang dalam sholat, pintar ketika berdoa, pintar berikan pahala kepada orang tuanya. Tanda cinta seorang hamba kepada Allah, atau Allah cintai seorang hamba, Allah Subhanahu wa ta'ala memanfaatkan hamba tersebut dalam keadaan hal yang baik. Nabi SAW mengatakan, Inna Allah idha ahabba abdan ista'malahu. Apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah memperkerjakannya. Sahabat bertanya, apa yang dimaksud itu ya Rasulullah? Allah memudahkan dia beramal saleh sehingga sebelum wafat dia beramal saleh. Maka dalam hadis riwayat Tabarani dalam kitab Al-Awsat dan Imam Ad-Diya, Rasulullah bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Ada sebuah kisah bahwa Allah mencintai seorang hambanya, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an. Siapa yang tidak mengenal beliau? Sahabat paling banyak meriwayatkan hadis, meriwayatkan 2000 hadis lebih dari Rasulullah. Nama aslinya Abdullah atau Abdurrahman bin Sakhr ad-Dusi. Nama gelar yang dipanggil Abu Hurairah, bapaknya kucing karena berbuat baik sama kucing. Kemudian Sayyidina Abu Hurairah datang kepada Rasulullah, mengadu, ya Rasulullah, ibu saya masih dalam keadaan kafir, gak mau beliau masuk Islam. Ya Rasulullah, kepingin ibu saya itu masuk Islam. Doakan ibu saya Rasulullah masuk Islam. Akhirnya Nabi SAW, Nabi mengangkat dua telapak tangannya mengatakan, Allahumma hadi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berilah hidayah, petunjukmu kepada ibunya Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah gembira, Rasulullah yang mendoakan ibuku pasti diijabah oleh Allah. Yakin mereka itu. Dengan doanya Rasulullah. Beliau lari ke rumahnya, bergembira dengan doa yang dipanjatkan Rasulullah untuk ibunya. Baru ngetuk pintu, ibunya bertanya, man, siapa? Kata Sayyidina Abu Hurairah, Abu Hurairah. Kata ibunya dari dalam, belum bukain pintu. Wahai Abu Hurairah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Keberkahan, itu artinya apa? Allah mencintainya. Sehingga Sayyidina Abu Hurairah datang kepada Nabi, minta doa kepada kedua orang tuanya. Ingin diselamatkan, maka orang muslim itu tidak mau selamat sendiri. Se-RT, sekeluarga, se-RW, sekota, senegeri, seluruhnya. Kalau orang muslim begitu, bukan untuk membunuh orang,
menghardik-hardik orang, menghina orang. Bukan, tetapi menyelamatkan orang lain. Nabi SAW harisun alaikum. Akhir surat At-Taubah. Nabi menginginkan keselamatan buat kalian. Nabi dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik mengunjungi anak Yahudi yang dulu bekerja di rumah Nabi. Orang yang bilang umat Islam tidak toleransi. Ini gulam Yahudi, anak Yahudi kerja di rumah Nabi. Ada toleransi apa lebih dari itu? Yahudi kerja di rumah Nabi. Kemudian Rasulullah menjenguk anak tersebut, terjadi dialog sampai Rasulullah mengajak anak tersebut ketika akhir hayatnya mengucapkan kalimat syahadat. Lalu dia mengucapkannya, Nabi keluar dari rumahnya sambil Nabi pegang dadanya, Alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak muda tersebut dari api neraka jahanam. Sayyidina Abu Hurairah gembira. Rasulullah telah mendoakan ibuku. Pasti ibuku selamat. Pasti ibuku masuk Islam. Baru ketuk pintu, siapa? Abu Hurairah. Kata ibunya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sayyidina Abu Hurairah saking gembiranya kembali lagi ke rumah Nabi. Ya Rasulullah, ibuku udah masuk Islam. Ibuku baru mengucapkan syahadat. Allah mencintai ibuku sehingga beliau bisa mengucapkan syahadat ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah senang dengan senangnya Abu Hurairah. Abu Hurairah masih ada permintaan lagi. Tadi kan minta agar ibunya masuk Islam. Sekarang permintaan baru lagi. Ya Rasulullah, id'ullah li ayyuhabbibani wa ummi ilal mu'minin. Ya Rasulullah, doakan saya dan ibu saya agar saya dan ibu saya dicintai orang beriman. Bayangkan, Nabi mendoakan beliau agar dicintai ibunya dan beliau oleh orang-orang beriman. Kata Sayyidina Abu Hurairah, tidak ada satupun orang yang bertemu denganku kecuali dia mencintai saya. Sebagaimana firman Allah kepada Nabi Musa, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Saya limpahkan mahabbah, cinta dari aku kepadamu, wahai Musa, dalam surat Taha. Kata ulama, Nabi Musa siapapun berjumpa dengannya mencintainya, sehingga Fir'aun aja bisa mencintai anak yang pada saat itu harus membunuh semua anak laki-laki. Tapi ketika bertemu dengan Nabi Musa, jatuh cinta kepadanya. Kenapa? Karena itu Allah mencintainya. Para jemaah yang dimuliakan Allah Jalla Jalaluhu. Bayangkan kalau kita dicintai oleh Allah. Apa maunya Allah dari kita? Allah mau menyelamatkan kita. Tapi kadang-kadang kita sendiri tidak mau menyelamatkan diri. Bagaimana kita dicintai Allah? Kita masih diberi hidayah. Apabila Allah mencintaimu, maka Allah akan memberi hidayah petunjuk untukmu. Maka Anda dalam keadaan Islam. Apabila Allah mencintaimu, maka Allah akan mengujimu. Kenapa? Karena yang diuji adalah orang-orang dicintai oleh Allah. Idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Apabila Allah mencintai seorang hamba, dalam riwayat, innallaha idza habba qauman ibtalahum. Apabila Allah mencintai sebuah kaum, Allah akan menguji mereka. Wa yubtalal mar'u 'ala qadri dinih. Seorang mukmin itu akan diuji dengan sesuai dengan kadar keimanannya. Fa in kana fi dinihi salabah, kalau agamanya kuat, kalau imannya kuat, kalau Islamnya kuat, akan diberikan goncangan, akan diberikan ujian yang lebih besar. Maka ujian kita beda dengan saudara kita. Ujian saya beda dengan tetangga saya. Kenapa? Berarti kadar keimanan kita ini kecil dibanding orang-orang lain. Kadang-kadang kita lihat orang ujiannya, ya Allah besar betul. Coba kalau menimpa diri ya saya nggak kuat. Berarti iman kita masih lemah. Dan Nabi mengatakan, orang yang paling berat ujiannya para Nabi dan Rasul. Sehingga Nabi Nuh mau menyelamatkan anaknya aja susah. Kata ulama, Nabi Nuh itu 950 tahun berdakwah. Kata ulama tafsir, minimal yang ikut Nabi Nuh 7 orang. Maksimal pendapat ulama tafsir 80 orang. 950 tahun. Jangan orang 10 orang, 50 orang, tidak. Anaknya sendiri gak bisa diajak. Maka itu alhamdulillah kita masih bersyukur kepada Allah. Masih kita diselamatkan oleh Allah. Kita dicintai oleh Allah. Allahumma inna nushhiduka anna nuhibbuk. Ya Allah, kami menyaksikanmu bahwa kami mencintaimu. Wa nuhibbu man yuhibbuk. Dan kami mencintai orang yang mencintaimu. Dan kami mencintai orang yang kau cintai. Kami mencintai amal soleh yang kau cintai ya Allah. Dan amal soleh yang bisa mendekatkan kami kepadamu ya Allah. Mudah-mudahan kita istiqamah. Karena umur kita tidak ada yang tahu. Banyak orang-orang yang sudah sepuh.
ucapan, perbuatannya, tingkah lakunya luar biasa. Dia tidak takut wafat su'ul khatimah karena dia tergoda oleh dunia. Kita doakan hidayah oleh Allah untuknya. Kalau tidak, biar cepat mati. Kenapa? Biar tidak lama-lama di dunia. Karena makin lama orang ahli maksiat di dunia, makin banyak dosanya. Semoga Allah wafatkan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan Allah beri hidayah kepada kita semua. Biar ucapan kita dipertimbangkan dahulu sebelum kita utarakan. Semoga kita wafat husnul khatimah dan dicintai oleh Allah Jalla Jalaluhu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riga. Ya Allah, ya Rabbana, Kau zat yang maha melihat ya Rabb. Kau zat yang maha menyaksikan ya Rabb. Kau zat yang maha mendengarkan ya Rabb. Saat ini kami berkumpul di rumah-Mu ya Allah. Kami duduk bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah. Tangan ini hanya menadah kepada zat-Mu yang maha mulia ya Rabb. Kepala ini hanya tunduk kepada kebesaran-Mu ya Rabb. Ya Allahu ya Rabbana, catatkan nama kami, panggillah nama kami semua satu persatu ya Rabb. Sehingga kami keluar dari lisan zat-Mu yang maha suci. Aku cinta kepada fulan ibnil fulan. Dan kami menjadi hamba-Mu yang Kau cintai ya Allah. Ya Allahu ya Rabbana, ya Rahman ya Rahim. Darimulah kami mengenal kasih sayang ya Rabb. Sayangilah kami ya Allah. Jagalah kami ya Allah. Lindungilah bangsa kami ya Allah. Bukankah Kau yang berfirman di dalam Al-Quran, jikalau ditanya di mana kedudukanku, aku dekat dan aku akan mengabulkan permohonan mereka. Kami memohon kepadamu ya Rabb. Kami meminta hanya kepada kebesaran-Mu ya Rabb. Jikalau kami masuk ke dalam rumah orang-orang yang dermawan, maka tidak akan menolak doa kami. Kami telah berdoa ya Rabb, maka kabulkanlah doa kami. Amin, amin ya Rabbal Alamin.